Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat ya. Masih semangat belajarnya di pertemuan 10 kita di mata kuliah Statistika Matematika 1 ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang momen variabel random. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang ekspektasi daripada suatu variabel random, hari ini kita beralih ke momen variabel random. Bahwasanya nanti ketika suatu variabel random memiliki rata-rata, kemudian dia memiliki variansi, nanti juga dia akan memiliki momen, baik nanti adalah momen ke R, kemudian produk momen, momen ke R dan S-nya seperti apa. Nanti ini akan kita bahas di materi kita pada hari ini. Pertama, kita masuk kepada pembahasan tentang momen. Momen itu adalah seandainya kita memiliki suatu fungsi variabel, suatu fungsi dari variabel random yang kita namakan itu adalah fungsi massa peluang, itu adalah fungsi distribusi untuk variabel random diskrit. Kemudian fungsi padat peluang itu adalah fungsi untuk distribusi yang variabel random kontinu. Lalu momen ke R dari suatu peubah acak X atau variabel random itu adalah mu aksen R itu sama dengan ekspektasi X berpangkat R. Jadi momen daripada suatu peubah acak yang ke R itu dinotasikan dengan mu R aksen sama dengan ekspektasi X berpangkat R. Dengan R-nya itu adalah 0, 1, 2, sampai tak hingga. Lalu, bagaimana jabaran daripada fungsi ini? Karena ini adalah ekspektasi sesuai dengan definisi daripada ekspektasi. Ketika dia peubah acaknya itu adalah diskrit, maka ekspektasi X berpangkat R itu adalah sigma untuk setiap X dari X berpangkat R. Karena variabel randomnya di sini X berpangkat R. X berpangkat R dikali Fx. Dikali Fx. Ini adalah untuk yang peubah acak diskrit. Lalu, untuk yang peubah acaknya kontinu, itu momen KR-nya itu adalah integral dari min tak hingga sampai tak hingga untuk X berpangkat R dikali Fx dx. Bedanya dengan ekspektasi yang kita bahas sebelumnya, ekspektasi yang kita bahas sebelumnya adalah tanpa ada pangkat sebanyak R, dia cuma pangkatnya adalah 1. Kalau di sini pangkatnya adalah X berpangkat R. Itu kalau untuk pembahasan kita momen. Lalu, karena ini adalah ada nanti bentuk daripada si momen ini yang hampir sama dengan yang sudah kita pelajari, bahwasanya ini ada jadi catatan, ketika R-nya adalah 1, maka dinamakan dengan momen pertama, R-nya 1, ketika kita masukkan di sini R-nya 1, maka ini akan sama itu dengan suatu mu. Itu adalah ekspektasi atau nilai harapan. Jadi, momen pertama atau mu aksen 1, itu sama dengan mu, sama dengan ekspektasi X, yang ini adalah merupakan nilai harapan, atau dinamakan dengan ekspektasi, atau dinamakan juga dengan rata-rata dari peubah acak X. Lalu, bagaimana kalau misalnya R-nya adalah 0? R-nya adalah 0, maka kita substitusi ke sini, mu 0 aksen sama dengan ekspektasi X berpangkat R, karena R-nya 0, maka X berpangkat 0, lalu X berpangkat 0 itu adalah 1, sehingga ekspektasi 1 itu adalah 1. Ini yang menjadi catatan untuk si momen ini, bahwasanya ketika momen pertama itu sama halnya dengan namanya rata-rata, kemudian momen ke nolnya itu sama dengan 1. Lalu, ini ada lagi yang kita namakan itu adalah momen pusat, di mana pada momen pusat ini disampaikan misalkan X peubah acak dengan fungsi
massa peluang atau fungsi padat peluang untuk suatu fx, maka momen pusat ke R dari peubah acak X itu adalah mu R, sama dengan ekspektasi X dikurangi mu berpangkat R. Untuk R-nya adalah 0, 1, 2, sampai tak hingga. Perhatikan bentuknya. Ketika momen pusat itu adalah tidak ada aksennya lagi. Karena kalau ada aksennya, maka itu adalah notasi untuk si momen. Maka ini momen pusat adalah mu R sama dengan ekspektasi X dikurangi mu berpangkat R. Kalau di momen itu tanpa dikurangi mu. Jadi cukup itu adalah ekspektasi X berpangkat R saja. Tapi kalau di momen pusat, itu adalah X dikurangi mu berpangkat R. Sehingga ini ketika kita jabarkan, karena variabel random kita itu terdiri dari variabel random discrete dan variabel random continue, maka untuk variabel random discrete definisikan bahwasanya untuk momen pusat itu adalah sigma untuk setiap X dikali, sigma untuk setiap X dari X dikurangi mu berpangkat R dikali Fx. Sama jabarannya ketika kita menjabarkan ekspektasi. Lalu, untuk yang continue, maka dia adalah integral dari min tak hingga sampai tak hingga untuk X dikurangi mu berpangkat R dikali Fx dx. Ini adalah untuk momen pusat. Yang jadi catatan ketika di momen pusat ini adalah untuk peubah acak X, ketika momen pusat kedua, itu berarti adalah mu2 sama dengan ekspektasi X dikurangi mu, R-nya sama dengan 2, karena momen pusat kedua, jadi ekspektasi X dikurangi mu dikuadratkan, itu akan sama dengan sigma kuadrat. Itu adalah variansi dari peubah acak X. Lalu bagaimana ini kita perlihatkan, maka ini bisa kita buktikan. Ini membuktikannya ada dari suatu teorema daripada momen pusat ini disampaikan bahwasanya sigma kuadrat atau variansi itu sama dengan momen kedua dikurangi dengan mu aksen rata-rata, ya dikurangi dengan mu pangkat 2 kayak gitu. Jadi ini sigma itu sama dengan momen dikurangi dengan mu kuadrat, atau variansi X itu sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Lalu bagaimana kita membuktikan ini? Ini kita coba buktikan bahwasanya disampaikan di sana di teorema kita sebelumnya bahwasanya variansi itu atau sigma kuadrat itu sama dengan momen pusat kedua katanya. Maka kita tuliskan bahwasanya sigma kuadrat sama dengan mu 2. Sehingga sigma kuadrat penulisan lainnya itu adalah variansi X sama dengan mu 2, di mana mu 2 itu adalah ekspektasi X dikurangi mu dikuadratkan karena R-nya 2. Lalu ekspektasi ini kita jabarkan berubah menjadi X kuadrat dikurangi 2 mu X ditambah mu kuadrat, lalu kita ekspektasikan satu-satu ke dalam masing-masing ruas, sehingga ini adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi 2 mu ekspektasi X, karena yang menjadi variabel di sini adalah X. 2 mu itu adalah koefisien, ditambah ekspektasi mu kuadrat. Sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi 2 mu ekspektasi X ditambah, ini adalah konstanta, maka konstanta ekspektasinya adalah konstanta itu sendiri, maka ini tambah mu kuadrat. Sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi mu itu sama halnya dengan ekspektasi X juga, maka kita rubah dikurang, sehingga ini menjadi min 2 ekspektasi X dikali ekspektasi X ditambah mu kuadrat, itu adalah ekspektasi X dikuadratkan. Sehingga ini bisa berubah menjadi ekspektasi X. Ini kan artinya adalah ekspektasi X dikali ekspektasi X itu adalah ekspektasi X dikuadratkan. Sehingga min 2 ekspektasi X dikuadratkan ditambah ekspektasi X dikuadratkan, hasilnya adalah min ekspektasi X dikuadratkan. Sehingga ini adalah
terbukti bahwasanya variansi X itu sama dengan ekspektasi X dikuadratkan dikurang ekspektasi X dikuadratkan. Maka ini adalah jabaran daripada si variansi. Maka ini terbukti teorema ini bahwasanya variansi X itu sama dengan ekspektasi X dikuadratkan dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Lalu ada teorema selanjutnya menyampaikan bahwasanya variansi AX ditambah B itu sama dengan A kuadrat variansi X. Sama juga halnya dengan A kuadrat sigma kuadrat. Ini berasal daripada sifat variansi AX itu sama dengan A kuadrat variansi X, lalu variansi B itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas di ekspektasi suatu sifat bahwasanya ekspektasi AX sama dengan A ekspektasi X dan ekspektasi B itu sama dengan B. Maka ini adalah variansi AX itu sama dengan A kuadrat variansi X, lalu variansi B itu adalah 0. Ini kita buktikan bahwasanya apakah ini variansi AX ini ditambah B sama halnya dengan A kuadrat sigma kuadrat. Maka kita lihat variansi AX ditambah B, maka ini sama dengan memakai persamaan variansi tadi bahwasanya ekspektasi X dikuadratkan dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Lalu X kita di sini adalah AX tambah B. Maka ini adalah ekspektasi AX tambah B dikuadratkan dikurangi ekspektasi AX ditambah B dikuadratkan. Sehingga bisa kita jabarkan, ini kita jabarkan berubah menjadi AX dikuadratkan ditambah 2ABX ditambah B kuadrat. Dikurangi, ini bisa kita jabarkan juga. Ini ekspektasinya kita masukkan ke dalam satu-satu. Jadinya adalah A ekspektasi X ditambah B dikuadratkan. Sehingga ini bisa kita jabarkan A kuadrat, ini AX dikuadratkan adalah A kuadrat ya, A kuadrat X kuadrat. Maka ketika kita ekspektasikan berubah menjadi A kuadrat ekspektasi X dikuadratkan ditambah 2AB ekspektasi X ditambah ekspektasi B kuadrat itu adalah B kuadrat. Dikurang, ini A ekspektasi X dikuadratkan adalah A ekspektasi X dikuadratkan ditambah 2AB ekspektasi X ditambah B kuadrat. Sehingga ini 2AB ekspektasi X dikurang 2AB ekspektasi X, saling mengurangi, ini juga B kuadrat dikurangi B kuadrat. Lalu, ini bisa kita operasikan kembali, A kuadrat ekspektasi X dikuadratkan, dikurangi, ini A kuadrat ekspektasi X dikuadratkan. A kuadratnya kita keluarkan, sehingga A kuadrat ekspektasi X dikuadratkan dikurang ekspektasi X dikuadratkan. Sama dengan A kuadrat, ini tadi bentuknya adalah variansi X. Sehingga variansi X itu adalah sigma kuadrat. Maka akhirnya adalah variansi X tambah B itu adalah A kuadrat sigma kuadrat. Dari bentuk fungsi yang kita miliki terhadap momen tadi, definisinya, maka kita coba contohkan pada soal ini, bahwasanya misalnya kita memiliki suatu fungsi variabel random yang bentuk fungsinya adalah kombinasi dari kombinasi 2 pada X dikali dengan 4 kombinasi 3 dikurang X per kombinasi 6 kombinasi 3. Itu adalah untuk X-nya 0, 1, dan 2. Lalu 0 untuk X lainnya. Pertanyaannya adalah tentukan rata-rata dan variansinya. Maka kita coba mencari rata-ratanya. Rata-rata ketika di momen itu adalah ketika R-nya sama dengan 1. Maka ini adalah mu sama dengan ekspektasi X sama dengan sigma dari setiap X untuk X dikali Fx. Kenapa sigma? Karena ini adalah bentuknya diskrit. Maka Fx-nya kita cari daripada fungsi kita yang miliki. Ketika 0, maka kita ganti X-nya dengan 0. Maka 2 kombinasi 0 dikali 4 kombinasi 3 kurang 0, jadinya 3 per 6 kombinasi 3. Maka dapatkan hasilnya adalah 4 per 20. Ketika X-nya sama dengan 1, 12 per 20. Dan ketika X-nya sama dengan 2, itu adalah 4 per
20. Sehingga selanjutnya kita masukkan kepada fungsi rataan kita itu adalah mu sama dengan ekspektasi X sama dengan X dikali F0 ditambah X dikali F1 ditambah X kali F2. Sehingga X-nya adalah masing-masingnya 0 kali F0 tambah 1 kali F1 tambah 2 kali F2. Ini sama dengan 0 kali 4 per 20 tambah 1 kali 12 per 20 tambah 2 kali 4 per 20 sama dengan 12 per 20 tambah 8 per 20. Ini jadinya 12 tambah 8 adalah 20 per 20 itu adalah 1. Itu rata-ratanya. Lalu bagaimana dengan variansinya? Variansinya adalah disampaikan bahwasanya variansi daripada suatu variabel X itu adalah ekspektasi X dikuadratkan dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Lalu yang kita belum miliki di sini adalah ekspektasi X dikuadratkan. Kalau ekspektasi X tadi sudah dapat itu adalah 1. Maka kita coba cari ekspektasi X kuadrat sama dengan sigma dari X kuadrat dikali Fx untuk setiap X. Maka kita memakai Fx yang tadi, maka ini adalah ekspektasi X kuadrat sama dengan 0 kali 4 per 20 tambah 1 dikuadratkan kali 12 per 20 tambah 2 dikuadratkan jadinya 4 kali 4 per 20 sama dengan 28 per 20 sama dengan 7 per 5. Maka kita masukkan kepada persamaan variansinya adalah ekspektasi X dikuadratkan dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Jadinya adalah 7 per 5 dikurangi 1 kuadrat. Jadinya adalah 7 per 5 dikurangi 5 per 5, itu adalah 2 per 5. Lalu bagaimana kalau misalnya kejadiannya itu adalah yang kontinu? Maka seandainya kita memiliki suatu fungsi yang variabel randomnya adalah kontinu pada fx sama dengan x per 2. Untuk x-nya besar 0 kecil sama 1, lalu 1/2 untuk x-nya besar 1 kecil sama 2, lalu 3 dikurangi x per 2 untuk x-nya adalah, oh ya ini salah tulis ini, untuk x-nya itu adalah 2 sampai 3. Itu adalah 2 sampai 3. Itu kalau untuk yang ini, 2 sampai 3. Itu untuk yang ini. Sehingga bisa kita cari rata-rata kita itu adalah mu sama dengan ekspektasi X sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga untuk X dikali Fx dx. Sehingga kita masukkan integral dari min tak hingga sampai 0, maka X dikali Fx, Fx-nya adalah yang lainnya ya, maka dia adalah 0 dx tambah 0 sampai 1, itu adalah X per 2, itu berarti X dikali X per 2 dx tambah 1 sampai 2 itu adalah setengah, maka X dikali setengah dx tambah 2 sampai 3, X dikali 3 kurang X per 2 dx tambah supaya bentuknya lebih mengikuti suatu formula ini, maka 3 sampai tak hingga dari X dikali F, X-nya adalah 0 dx. Sehingga ini adalah setengahnya ada, maka kita keluarkan setengahnya, kali integral dari 0 sampai 1 untuk X kuadrat dx, tambah integral dari 1 sampai 2 untuk X dx, tambah 2/3, integral dari 2 sampai 3 untuk 3x dikurangi x kuadrat dx. Sehingga ini kita integralkan masing-masingnya sehingga nilainya itu adalah 3/2. Nanti Anda perhatikan lagi bagaimana integralnya karena Anda sudah terbiasa juga dengan integral. Lalu variansinya sebagai bentuk contohnya ini dan supaya lebih memahami dari bentuk variansi X sama dengan ekspektasi X dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Ya, variansi itu, maaf saya salah sampai. Variansi X itu adalah ekspektasi X dikuadratkan dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Nanti silakan dicoba di sini, berarti perlu mencari itu adalah ekspektasi X kuadrat. Nanti kerjaan Anda ini silakan di-share di LMS kita. Yang selanjutnya itu adalah product moment.
Jadi selain momen kita ada memiliki produk momen. Produk momen ini dipakai adalah ketika kita memiliki dua buah variabel random. Di sini kita notasikan itu adalah X dan Y, memiliki suatu fungsi massa peluang dan fungsi padat peluang yang mana gabungannya itu adalah Fx, Y. Maka produk momen ke R dan ke S dari peubah acak X dan peubah acak Y itu adalah mu aksen Rs ditambah ekspektasi X berpangkat R dikali Y berpangkat S. Sehingga ini jabarannya adalah untuk yang diskrit, sigma untuk setiap X, dan sigma untuk setiap Y untuk X berpangkat R, kali Y berpangkat S dikali Fx, Y. Untuk yang variabel continue, itu adalah integral dari minta hingga sampai tak hingga, kemudian integral dari minta hingga sampai tak hingga untuk X berpangkat R dikali Y berpangkat S dikali Fx, Y dx dy. Ini adalah yang untuk yang continue. Jadi Anda harus melihat bahwasanya kalau momen dia adalah hanya satu fungsi variabel, tapi kalau produk momen berarti dia adalah sudah menunjukkan dia memiliki dua buah variabel random. Kemudian, produk momen pusat ke R dan ke S itu adalah mu Rs, jadi tanpa ada aksen ya, sama dengan ekspektasi X dikurangi mu X berpangkat R, dikali Y dikurangi mu Y berpangkat S. Sehingga jabarannya adalah sigma untuk setiap X dan sigma untuk setiap Y, untuk X dikurangi mu X berpangkat R, dikali Y dikurangi mu Y berpangkat S, dikali Fx, Y untuk yang diskrit. Lalu yang untuk continue-nya adalah integral dari minta hingga sampai tak hingga, dan integral dari minta hingga sampai tak hingga untuk X dikurangi mu X berpangkat R, dikali Y dikurangi mu Y berpangkat S, dikali Fx, Y dx dy untuk yang continue. Jadi perhatikan kalau ada momen, ada pusat-pusatnya, berarti aksennya nggak ada lagi. Baik itu untuk yang momen pusat atau produk momen pusat. Dari sana ada beberapa catatan, ini adalah mu1 aksen, 0, maka R-nya 0 ya, dan S-nya R-nya 1 dan S-nya 0, maka ini adalah sama dengan X dikurangi mu berpangkat R, berarti berpangkat 1, dikali X dikurangi mu berpangkat 0. Karena berpangkat 0 kan artinya ketika berpangkat 0 adalah 1, maka mu X itu sama dengan mu ekspektasi X sama dengan mu X. Lalu momen pusatnya, ketika R-nya 0 dan S-nya 1 itu sama dengan mu Y. Mu Y itu yang jabaran dari ekspektasi Y. Kemudian, produk momen untuk yang R-nya 1 dan S-nya 1 itu adalah sama dengan ekspektasi X dikali Y. Dikali Y, karena apa? X dikurangi mu berpangkat 1, kemudian Y dikurangi mu berpangkat S. Berpangkat 1 juga. Sehingga kalau kita jabarkan itu adalah ekspektasi X dikali Y. Lalu, produk momen pusatnya itu adalah untuk yang R-nya 1 dan S-nya 1, itu sama dengan ekspektasi X dikurangi mu X, dikali Y dikurangi mu Y, ini sama dengan kovariansi X, Y, itu adalah variansi X, Y. Yang mana jabarannya adalah ini, coba kita perhatikan, kovariansi X, Y, itu sama dengan ekspektasi X dikurangi mu X, dikali Y dikurangi mu Y, sama dengan ekspektasi X. Ini kita kalikan masing-masing satu-satu ke dalam, jadinya X kali Y dikurangi mu YX dikurangi mu XY ditambah mu X mu Y. Kita ekspektasikan masing-masingnya, sehingga ini adalah ekspektasi XY dikurangi mu Y ekspektasi X dikurangi mu X ekspektasi Y ditambah mu X mu Y. Lalu ini sama dengan ekspektasi XY dikurangi mu Y ekspektasi X dikurangi ini mu X, ini mu Y,
ini mu X, ini ekspektasi Y sama dengan mu Y, ini tambah mu X, mu Y bisa saling mengurangkan. Sehingga ini sama dengan ekspektasi XY dikurangi ekspektasi Y dikali ekspektasi X. Ini mu Y ini bisa kita rubah menjadi ekspektasi Y. Sehingga kovariansi X, Y itu sama dengan ekspektasi XY dikurang ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Sebenarnya ini adalah bisa juga hampir sama jabarannya dengan variansi X. Karena variansi X itu adalah kovariansi X, X. Sama dengan ekspektasi X kali X. Jadinya adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikali ekspektasi X. Jadinya ini adalah ekspektasi X dikuadratkan. Karena jabaran variansi itu konsepnya sama dengan kovariansi. Variansi digunakan ketika variabelnya adalah sama, dan kovariansi adalah ketika variabelnya sudah berbeda. Itu adalah variansi antara, ini artinya adalah kovariansi, variansi antara variabel X dan Y. Tapi kalau misalnya variansi X, kita cuma sebutkan variansi untuk satu variabel, maka variansi X itu sebenarnya sama dengan kovariansi X, X. Lalu dari sana didapatkan bahwasanya ini variansi X itu sama dengan variansi X dikuadratkan dikurangi variansi X itu sama dengan ekspektasi X dikuadratkan dikurangi ekspektasi X dikuadratkan sama dengan ekspektasi X kali X dikurangi ekspektasi X dikali ekspektasi X. Sehingga ini variansi X sama dengan ekspektasi X dikurangi mu dikuadratkan sama dengan ekspektasi X dikurangi mu kali ekspektasi X dikurangi mu sama dengan kovariansi X kali X. Itu jabarannya. Jadi variansi sama kovariansi itu sama, tapi penyebutan untuk variabelnya yang berbeda. Itu materi kita tentang yang hari ini. Silakan nanti Anda tambah latihan-latihan dari buku statistika matematika kita. Untuk hari ini Ibu mohon maaf, semoga masih semangat nanti belajarnya. Jika ada pertanyaan, ada sesuatu yang tidak jelas di sini, mohon disampaikan. Selamat sehat semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.